Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Manajemen, kelas A2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cici Faradila, dengan NIM 2340141713, dan teman saya, Nama saya Ananda Fadila dengan NIM 2340147003. Dan nama saya Jintania Jovani Cahyadi dengan NIM 234014696. di sini kami akan mempresentasikan bab 2, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi bisnis. Kita akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu siklus akuntansi, mencatat transaksi atau menjurnal, pendapatan yang diterima di muka dan beban dibayar di muka, mencatat di buku besar, kode akun, dan aturan untuk mendebit dan mengkredit. Yang pertama, siklus akuntansi. Dalam menganalisis transaksi, ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu kita menentukan apakah itu merupakan transaksi keuangan atau tidak. Nah, yang kita catat itu hanya transaksi keuangan saja. Kemudian, setelah menganalisis transaksi keuangan itu, kita catat ke jurnal umum. Pas kita catat ke jurnal umum, berarti transaksi ini kita konversi menjadi akun-akun di mana nanti debit, kreditnya itu harus sama. Kemudian yang ketiga, memosting ke buku besar. Jadi saldo-saldo akun yang ada di jurnal umum tadi, kita posting ke buku besar, yang berarti itu kayak kekelompokan akun yang nggak ada di jurnal umum tadi, jadi akun yang sejenis. Kemudian yang keempat, itu bisa membuat neraca saldo. Membuat neraca saldo berarti kita meringkas saldo akun yang ada di buku besar sebelum transaksi penyesuaian. Selanjutnya yang kelima, itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode laporan keuangan untuk mencatat dan mengakui perubahan yang belum dicatat atau belum sepenuhnya dicatat selama periode tersebut. Selanjutnya yang keenam, itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian itu daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Selanjutnya yang ketujuh, itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu laporan keuangan yang disusun pada periode akhir pembukuan yang digunakan untuk menutup nominal akhir sementara. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan, yaitu neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mencatat transaksi. Ada aset, liabilitas, plus ekuitas adalah rumus dasar akuntansi. Kita bisa menggunakan ini untuk menjurnal. Aset ini termasuk ke dalam aktivitas dengan saldo normal debit. Ketika akun aset bertambah, maka akan dicatat di debit. Jika berkurang, akan dicatat di kredit. Liabilitas dan ekuitas termasuk pasif saldo normalnya kredit, kecuali ekuitas, kecuali beban dan PRIF, karena beban dan PRIF mengurangi ekuitas, dan saldo normal beban dan PRIF itu debit, maka termasuk aktivitas. Selanjutnya kita membahas pendapat yang diterima di muka dan beban dibayar di muka. Maksud dari pendapatan dibayar di muka itu pendapatan yang belum diberikan jasa atau produknya. Berarti kayak kita terima kas duluan, termasuk ke liabilitas atau utang jika pendapatan diterima di muka telah diberikan jasa atau produknya, maka baru bisa dikatakan pendapatan. Selanjutnya, sedangkan beban bayar di muka adalah biaya yang belum digunakan manfaatnya. Ini termasuk ke dalam aset yang berarti orang tersebut hutang jasa kepada kita. Contohnya itu ketika kita membayar asuransi di tahun
2 tahun yang akan datang. Sekarangnya kita kayak membatar, tapi kita belum dapat dan belum menggunakan asuransinya. Maka artinya dia mempunyai hutang jasa kepada kita dan kita masih memiliki asetnya. Jika beban dibayar di muka telah digunakan manfaatnya, maka dapat dikatakan beban. Selanjutnya kita membahas tentang akun. Akun ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama judul, yang berarti nama dari elemen-elemen persamaan akuntansi yang dicatat pada akun. Seperti contohnya itu ada kas, ada piutang, hutang, dan lain-lain. Lalu ada tempat untuk mencatat kenaikan dari elemen persamaan akuntansi, tempat untuk penurunan dari persamaan akuntansi. Selanjutnya kita membahas memosting buku besar. Kita bisa menggunakan bentuk akun T dan bentuk akun kolom ketika memosting ke buku besar. Akun T ini, di sisi yang atas ini itu adalah judul seperti kas, piutang, hutang, dan lain-lain. Saldo akhir dihitung ketika semua transaksi sudah diposting nilainya dalam masing-masing akun. Sisi kiri ini dibuat untuk menulis debit dan sisi kanan ini dibuat untuk menulis kredit. Ini dijumlahin masing-masing. Jadi debitnya ini dijumlahkan dulu semuanya, lalu dijumlahkan lagi kredit semuanya. Setelah itu, setelah dua-duanya sudah dijumlahkan masing-masing, lalu kita cari selisih di antara keduanya. Di mana nominal yang paling besar, di situ letaknya saldo ditaruh. Selanjutnya, ada bentuk akun kolom. Bentuk akun kolom ini bentuk tanggalnya harus berurutan, dicari dari selisih antara kreditnya dengan debitnya. Selisih ditaruh di bawah yang angkanya paling besar. Misalnya, jika hasil terbesar ada di debit, maka selisih diletakkan di debit. Jika hasil terbesar ada di kredit, maka selisihnya diletakkan di kredit. Jika sama-sama debit atau sama-sama kredit, maka dia dijumlah. Di dalam buku besar terdapat bagan akun, yaitu pertama, akun laporan posisi keuangan, yang biasanya disebutkan terlebih dahulu dengan urutan aset, yang berarti sumber daya yang dimiliki suatu entitas bisnis. Lalu liabilitas, yang berarti utang kepada pihak luar atau kreditor. Dan yang terakhir ekuitas, pemilik yang berarti hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Yang kedua, ada akun laporan laba rugi yang disebutkan kemudian urutannya pendapatan yang berarti kenaikan dalam aset dan juga ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. Lalu ada beban yang berarti hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada aturan untuk mengkredit dan mendebit. Pendapatan debit ada di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Sebelum kita mengkredit dan mendebit, kita harus mengetahui saldo normal akan akun terlebih dahulu. Saldo normal aset, beban, price adalah debit, sedangkan saldo normal liabilitas, ekuitas, pendapatan itu kayak kredit. Selanjutnya, aturan mendebit dan mengkredit. Aset itu debit untuk kenaikan, sedangkan kredit untuk penurunan. Dan saldo normal dicatat di debit, sedangkan liabilitas dan ekuitas debit untuk penurunan, kredit untuk kenaikan. Dan saldo normal dicatat di kredit. Selanjutnya, untuk akun laporan laba rugi, akun pendapatan debit untuk penurunan, kredit untuk kenaikan, saldo dicatat di kredit.
Betul aja kan ini Akun slide-nya. beban debut dicatat. Akun beban debut untuk kenaikan, kredit untuk penurunan, saldo dicatat di debit. Sedangkan akun prive debit untuk kenaikan, kredit untuk penurunan, saldo dicatat di debit. Selanjutnya kita bahas kode akun. Kode akun adalah sekumpulan daftar akun yang digunakan dalam proses pencatatan keuangan. Kode akun itu punya fungsi penting, yaitu sebagai alat pengendalian internal di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya kode akun yang efektif, maka pemrosesan pelaporan itu dan pengendalian internal yang ditetapkan di dalam sebuah perusahaan akan menjadi akurat dan terpercaya. Contoh, aset ini dikasih kode angka 1, lalu liabilitas atau hutang diberi kode 2, ekuitas atau modal diberi kode 3, pendapatan diberi kode 4, dan beban diberi kode 5. Karena aset tadi ini mencakup aset lancar dan aset tidak lancar, maka kita menggunakan kode blok untuk memberi kode akun. 100 itu kode aset, sedangkan 110 ini digunakan sebagai aset lancar. Aset lancar ini terbagi menjadi kas, piutang, dan hutang. Nah, jadi karena kas piutang termasuk aset lancar, jadi kodenya meneruskan dari angka 110. Jadi 111 dan 112. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap ini masih termasuk ke dalam aset. Jadi diberi angka 120. Lalu aset tetap ini contohnya terdiri dari peralatan, gedung. Lalu peralatan dan gedung ini melanjutkan kode blok dari aset tetap ini. Selanjutnya ada utang jangka panjang, utang jangka pendek. Eh, utang ini termasuk ke dalam liabilitas. Jadi diberi kode 210, lalu 220. Kemudian ada modal sesuai kode akun tadi diberi angka 3 dan di sini jadinya 300, pendapatan 400 dan beban 500. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, sekiranya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.